Teman-teman, inilah tangga kita mendaki untuk naik ke atas tebing. Tempat dasarnya air terjun. Ketinggiannya teman-teman lebih kurang mencapai 90 meter tinggi. Aduh, capek teman-teman. Suara gemuruh air besar sekali. Aku. Baik kami ingin dekat menghidap rumah ngai. Teman-teman, tinggi sekali kita mau melihat ke tebing. Teman-teman, ini mereka lagi mandi teman-teman. Mereka lagi menikmati suasana air terjun. Oh, bi ke katem ja, ke bergerak ke laju. Hei. Nah, di sini teman-teman ada pos jaga keamanan untuk Bukan pos jaga keamanan di Lamu. Ya, tempat keamanan. Di sini ada mesin untuk Listrik. tenaga air. Aduh teman-teman, capek sekali. Masih tinggi teman-teman. Kita lewat mana? Lewat sini atau lewat mana? Di sini sudah tidak ada tangga lagi. Hanya tangga keluar. Kita coba ke puncak. Kita mau lihat dari mana dasarnya air. Kita sudah mendaki 70 meter teman. Capek lagi, ayo terus. Kita harus merangkak. Ketinggiannya cukup rawan. Kita harus sangat hati-hati. Kalau tidak bisa nyemplung. Ayo teman-teman, let's go. Nah, ternyata di sini ada pipa. Bedilung dilung. Ternyata ada pipa buat saluran air yang diambil langsung dari atas bukit untuk dibagikan ke masyarakat. Ternyata air di sini alami dan bersih, teman-teman. Yuk kita cek lagi. Ke saluran listrik kau. Hah? Ke listrik kau.
pegang lah juga ada pegangan juga nih. Kita harus berjalan di atas pipa ini dengan pelan-pelan teman-teman. Kalau enggak itu jurang agak dalam nih teman-teman. Nah, dalam sekali. Kita harus jalan pelan-pelan, jangan sampai terpleset teman-teman. Bahaya. Pipanya pun sangat licin, ada lumut. Aduh. Nah teman-teman, ini kawanku jalan. Nah, kita sudah mencapai ketinggian 90 meter. Ya lumayan kalau kita mendaki pakai ini pakai tenaga, lumayan capek. Loh, ini tinggi sekali jembatan ini, harus kita jalan pelan-pelan. Kalau jatuh bagaimana yang terjadi kita tidak tahu. Awas, hati-hati teman, awas pelan-pelan. Kita sudah sampai di puncak. Di sini sangat sepi, tidak ada orang, sunyi sekali, kecuali petugas teman-teman yang datang 3 jam sekali untuk mengontrol yang bahwa bila ada yang pengunjung kemari, demi keamanan mereka selalu mengontrol teman-teman, dan tidak dibolehkan perempuan naik kemari. Nah, inilah pintu air teman-teman di atas mereka berbuat. Kita harus naik dari samping. Kayaknya tidak pernah ada yang naik, tidak ada bekas tempat wisata dan tidak ada bekas tempat orang bermain karena jorok sekali teman-teman di sini. Padahal kalau dihias, dibuat sebagai tempat wisata di sini mungkin sangat indah dan bagus teman-teman. Tapi mungkin belum mereka manfaatkan tempat ini. Inilah tempat wisata Lung Aceh Besar. Nah teman-teman, jarak 120 kilo dengan kota Banda Aceh ya teman-teman. Di sini hutan lindung dan sangat sepi sekali. Yang ada suara binatang, ketombe dan bermacam suara. Ternyata ini ada pohon tumbang yang belum dibersihin sama petugas-petugas di sini, masih berantakan berserak di air-air penampungan ini. Tapi teman-teman, di dalam air penampungan ini ikannya kita bisa melihat karena airnya jernih sekali. Tidak ada ya satupun yang memancing di sini. Oh teman-teman, ternyata di situ ada air terjun satu lagi di atas. Ya, yang masih jorok, belum terhias dan belum dimanfaatkan. Mungkin belum tahu sama warga yang bahwa ada air terjun lagi di atas, teman-teman. Halo teman-teman, kita sekarang berada di puncak di atas ketinggian 90 meter teman-teman. Pas di pintu air, di ujungnya air terjun Lung Aceh Besar teman-teman. Kita sudah mendaki sampai ke bendungan air ini, tempat penampungan air di atas. Kita sudah mengecek, ternyata di sini masih belum layak untuk di tempat wisata orang teman-teman. Ya, oke teman-teman, berhubung panas sekali teman-teman, capek sekali kita mandi dulu, oke? Ayo. Teman-teman, berhubung panas sekali, kita mandi yuk. Aduh. Ah.
Teman-teman, inilah kuasa Allah yang tidak bisa kita pungkiri. Apapun yang terjadi, inilah alam ciptaan Allah. Tidak ada satupun manusia yang bisa melangkahi apa yang sudah diciptakan Allah. Tidak ada manusia yang bisa meniru. Sangat dingin sekali teman-teman. Yuk mandi. Nanti kita mandi sana lagi. Oke? Mandi. Nah teman-teman, ini batu giok. Saat giok dulu laris di pasaran, batu ini habis disikat sama warga teman-teman, sampai ke Jakarta. Hari ini berhubung batu giok tidak laris di pasaran, makanya inilah yang terjadi teman-teman. Terbangkanlah kasih sayang. Sayang sekali batu ini tidak dimanfaatkan untuk batu cincin. Ini warnanya hijau teman-teman. Pulang lewat jalur air. Kalau tadi kita mendaki lewat tangga teman-teman, ini pulang lewat batu-batu besar. Nah, luar biasa teman-teman. Ini air enak sekali. Gimana caranya kita mau turun dari sini? Batunya sangat besar-besar, Masya Allah. Nah, inilah Raja Batu. Waduh, kita mau lihat motor dari mana tidak tahu lagi. Kita harus jalan dari sini teman. Itu air tadi. Itu teman tidak berani lewat dari sini. Saya langsung lewat dari sini karena batunya sangat tinggi sekali. Nah, ini tebing batu yang harus hati-hati karena mereng. Hah? Permodaya. Hah? Rumah. Memang batu semua sini. Masya Allah, berlapis-lapis. Nah. Sangat dalam. Harus hati-hati kita teman-teman. Ini manjat lagi ini. Tadi kita lewat tangga teman-teman. Ini pulang lewat tebing. Hati-hati kawan. Hati-hati. Kamera harus dipegang, kalau enggak jatuh teman-teman. Ini bagaimana cara turunnya? Dalam sekali. Dalam sekali teman-teman. Bagaimana cara turunnya? Kita coba ya. Harus pelan-pelan. Jatuh kita teman-teman. Aduh, Masya Allah. Tinggi sekali. Awas kawan, turun menuju. Awas. Iya. Batu merah, ini batu merah teman-teman. Nah, ini masih satu batang, belum terpisah. Nah, ini besar kali, Masya Allah. Batunya indah sekali di sini. Sayangnya tidak dimanfaatkan untuk tempat wisata yang indah. Nah,
Cantik sekali teman-teman. Kita tadi lewat sana teman-teman, atas yang ada pipa itu. Sunyi sekali, tidak ada orang, tidak ada manusia di sini. Hutan lindung. Teman-teman lihat, ini batu ciptaan Allah. Masih utuh. Masih satu, licin sekali dan cantik sekali teman-teman. Seperti keramik teman-teman. Licin sekali. Banyak sekali batu-batu yang indah di sini teman-teman. Nah, kita berjalan lewat air yang mengalir ini teman-teman. Dingin sekali. Ternyata teman-temanku masih mandi di sana dia. Enak sekali kamu ya. Ini mau menuju pulang, berhubung jaringan internet di sini tidak ada teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan komen dan subscribe buat video selanjutnya di channel saya Raja Degi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ini di atas batu yang berukuran 40 kali 120 meter teman-teman. Ini batu semua ini. Batu ini satu teman-teman. Nah, warnanya hijau dan kuning. Tidak ada manusia satupun teman-teman. Hanya kita berdua. Kawanku lelah manjat tebing, kecapean, dia beristirahat di dalam air mengalir. Di lereng batu, enak sekali. Nah, ini medan yang parah lagi, harus kita arungi. Ini sangat dalam teman-teman dan jauh. Hati-hati kawan. Nah, masih tinggi, kita masih 50 meter lagi di atas. Itu orang-orang masih di bawah. Kita masih di atas teman-teman. Ini kita menuju turun teman-teman. Hati-hati, hati-hati. Ngeri sekali teman-teman. Hati-hati kawan. Licin, licin tuh batu. Harus merangkak teman-teman. Pakai tali pengaman. Bagaimana nasib saya ini? Sahabatku sudah berhasil turun. Bagaimana dengan kita ya? Ayo. Berhasil turun. Nah. Ana pada yuk.
Masih tinggi kita teman-teman. Teman-teman, inilah salah satu mesin PLTA, pembangkit listrik tenaga air, yang dibuat oleh Pemda pemerintah setempat untuk bisa berfungsi berbagi air untuk masyarakat. Dan mesin ini menjadi listrik tanpa mesin, hanya pakai dinamo teman-teman ini. Nah, ini dinamo, putarannya dengan kekuatan air terjun. Nah, siapa sangka kalau rahmat Allah lalu hambanya bisa menikmati. Nah, disinilah PLTA yang diolah dari air inilah, dari bawah gedung ini diolah menjadi mesin tenaga air. Dan di bawahnya jadi satu tempat wisata. Di bawahlah tempat orang bermandi-mandi dan wisata. Kalau di atas ketinggian ini kita masih 40 meter teman-teman. Tidak ada dan tidak dibolehkan warga naik ke atas ini, apalagi tempat kita naik tadi 100 meter lebih teman-teman. Likey